keterampilan atau skill dan juga perilaku yang dibutuhkan oleh seseorang supaya dia sukses, entah itu apapun bidangnya. Bagaimana kita nanti bisa meningkatkan kompetensi kita supaya kita bisa lebih mencapai lah apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Karena kan seringkali menyamakan antara kompetensi itu sebetulnya kayak kemampuan. Banyak yang bilang gitu, kompetensinya apa? Sering dikaitkan dengan berarti kemampuannya apa? Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di channel Lucy Kusman. Bicara soal transformasi diri. Ya, kalau ngikutin dari episode awal sampai sekarang kita udah nyampe ke bagian bagaimana kita mengenali kompetensi kita gitu. Nah ya, jadi teman-teman kan penting tuh ya untuk tahu sebetulnya kompetensi kita tuh apa, supaya kita bisa meningkatkan diri kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Intinya dalam sebuah proses transformasi pentinglah untuk kita tahu kompetensi kita tuh kayak apa dan gimana ningkatin kompetensi kita. Nah, pada hari ini saya ditemani dengan sahabat saya Ayu Sutomo ya. Seperti biasa Mbak Ayu pasti nanya-nanya macam-macam deh gitu ya untuk sama-sama kita belajar hari ini ya Mbak Ayu ya. Dan ditemani oleh senior saya nih sebetulnya nih Mbak Meti Wardoyo. Ini saya belajar banyak dari beliau. Beliau adalah seorang facilitator dan coach yang sudah sangat senior. Kita pengen ngobrol-ngobrol tentang gimana ya level up our competencies gitu. Tanpa berlama-lama kita panggil ya Mbak Meti sama Mbak Ayu. Mangga Mbak Meti sama Mbak Ayu, apa kabar nih? Hai, baik. Selamat siang. Kalau Mbak Meti, Mbak Lucy seneng banget kita bisa ketemu. Mohon izin untuk belajar banyak hari ini dari Mbak Meti aku ya. Iya. Belajar lah. Kita kan sama belajar. Iya. Aduh, hari ini kita bahas tentang kompetensi ya Mbak Lucy ya. Kalau kemudian kita berbicara mengenai kompetensi, orang kan seringkali menyamakan antara kompetensi itu sebetulnya kayak kemampuan. Banyak yang bilang gitu, kompetensinya apa? Sering dikaitkan dengan berarti kemampuannya apa. Tapi sedikit tadi kita ngobrol sebelum on air ya Mbak Lucy ya dengan Mbak Meti, ternyata beda loh antara kompetensi dengan kemampuan gitu. Mbak Meti, sebetulnya yang membedakan antara kompetensi dengan kemampuan itu apa sih? Atau emang sebetulnya rohnya aja udah beda gitu kan? Itu gimana Mbak Meti? Waduh, seremnya ngomonginnya roh ya. Tapi ini jujur aja, ini ngimpi apa saya semalam ya sampai saya diundang sama Mbak Lucy, sama Mbak Ayu. Terima kasih banyak ya. Kita yang terima kasih Mbak. Lucy Kusman Talks. Yang udah ini ke berapa ya Lucy? Ke 16. Wow. Biasa seru banget. Emang seru. Belajar. Seru. Nah, kita mau ngomongin soal kompetensi gitu ya. Nah, seperti biasa ya, seorang coach pasti nanya gitu kan ya. Jadi saya pengen tanya, kalau pernah nggak ketemu orang terus kita dalam hati atau orang yang di sebelah kita ngomong gini, gila ya, tuh orang kompeten banget sih, gitu. Pasti pernah ya? Atau sebaliknya, orang nggak kompeten bener ya, dikasih tahu. Pernah ya? Pernah. Pasti kan ya, gila ini orang kompeten banget ya, gitu ya, pasti ya. Nah, ketika Mbak Ayu atau Mbak Lucy berpikir seperti itu, atau ada orang yang ngomong seperti itu, apa sih yang terbersit di dalam benak Mbak Ayu dan Mbak Lucy? Apa yang terbersit? Apa yang terbayang? Ya nih orang punya sesuatu yang sesuai seperti yang dia omongin nggak sih? Iya. Kalau aku mikirnya, ini orang jago gitu. Oh jago gitu. Udah jago banget. Oke, punya sesuatu dan jago. Artinya berarti dia tahu dong ya, punya pengetahuan, betul ya? Dia punya pengetahuan. Terus dan karena bisa terlihat dan bisa mbak-mbak cantik ini bisa bilang bahwa dia ini kompeten, berarti kan terlihat di permukaan ya, bisa diobserv ya perilakunya gitu. Artinya dia selain punya pengetahuan, punya keterampilan, juga punya perilakunya dong. Dalam hatinya Mbak Ayu, jago nih orang gitu ya, Mbak Ayu ya, betul? Jadi singkatnya definisi kompetensi itu sebenarnya lebih kepada sebuah seperangkat pengetahuan, keterampilan atau skill
dan juga perilaku yang dibutuhkan oleh seseorang supaya dia sukses, entah itu apapun bidangnya, itu dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, gitu. Itu definisinya. Jadi bukan cuma sekedar mampu ya, tapi dia juga memiliki berbagai macam hal yang tadi Mbak Meti ceritakan ya, pengetahuan, keterampilan, perilakunya gitu ya. Menarik. Iya. Background-nya nih, kenapa sih terus kok orang bisa punya kompetensi gitu kali ya? Dari mana asalnya tuh si kompetensi gitu loh Mbak? Asalnya dia bisa orang jadi jago gitu ya. Nah ini aku juga belajar sih, Lucy. Karena kita semua senang belajar kan ya, jadi aku juga belajar ini dari my master coach, Mbak Lucy juga pasti kenal ya, Coach Lira Puspa pasti kenal ya. Nah, bahwa kita itu dari lahir, itu sebenarnya kita sudah memiliki yang namanya kapasitas. Para orang zaman dulu, zaman batu, kenapa kita bisa hidup sampai sekarang gitu ya, terus berevolusi? Karena mereka punya kapasitas untuk survive. Gitu. Jangankan orang zaman batu, bayi aja deh, ya bayi, kita semua dulu punya bayi gitu ya. Kalau dia haus, dia merasa nggak nyaman, pasti nangis ya. Iya. Belum bisa, mau minum, belum bisa itu gitu ya. Nah itulah kapasitas kita sejak lahir, bahwa kita diberi kapasitas untuk bisa survive, gitu. Nah sepanjang perjalanan hidup, gitu ya, kita kan terus belajar merangkak, belajar jalan, belajar terus akhirnya kita masuk sekolah gitu. Kita belajar macam-macam dari contoh orang tua, ngelihat orang tua, main sama temen gitu ya. Nah akhirnya kita capable atau mampu untuk makan sendiri, minum sendiri gitu ya. Terus mampu berhitung, menulis dan seterusnya. Nah, karena itu dilatih terus menerus, akhirnya karena kita makin jago, makin cakep, gitu ya, jadilah itu sebuah kompetensi. Itu Mbak Ayu, Mbak Lucy. Nah, prosesnya gitu toh. Berarti, ya. Nah, itu Mbak. Oke. Berarti ya Mbak Lucy, kalau misal mendengar dari penjelasan Mbak Meti tadi, sebetulnya setiap manusia itu dari lahir itu sudah ada kompetensinya tertentu atau udah ada bibit-bibit dia punya kompetensi di mana atau gimana? Gitukah atau gimana sebetulnya Mbak Meti? Waktu lahir baru kapasitas dulu. Iya. Kapasitas. Gitu. Potensi lah ya Mbak ya, potensi gitu ya, punya sesuatu. Punya sesuatu gitu ya, untuk survive dulu, gitu. Iya. Terus belajar, capable, terus dilatih, jadi kompetensi. Contohnya waktu Mbak Ayu belajar naik mobil deh, nyupir mobil, ya Anda punya kapasiti untuk belajar nyupir mobil kan ya, betul ya. Terus akhirnya lihat, oh ini supirannya di sini, ini gas, ini rem, ini kopling, ini snelling gitu-gitu ya, ini sen dan seterusnya. Anda akhirnya capable nih, walaupun masih jegluk-jegluk gitu ya, capable untuk bawa mobil. Tapi karena terus dilatih, lama-lama gimana? Jadi Sumatera kan ya? Oh Michael. Nah, itu artinya Anda sudah memiliki kompetensinya menjadi seorang penyupir mobil. Gitu, Mbak Ayu. Balik ke itu Mbak Ayu, kalau dengar ceritanya Mbak Meti, nyambungin ya Mbak, kita kan lagi bicara soal transformasi diri nih ya Mbak Ayu ya, dan Mbak Meti ya, kalau bicara soal transformasi diri itu ujung-ujungnya kan untuk bisa mencapai versi diri kita yang lebih baik, seperti tujuan yang sudah kita tetapkan, tentu kita jadi harus bisa mengukur kompetensi kita saat ini seperti apa, kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan itu kayak apa, dan nanti kan ada gapnya. Nah, bagaimana kemudian kita meningkatkan diri kita, kalau level up tadi bahasa judulnya kita, bagaimana kita nanti bisa meningkatkan kompetensi kita supaya kita bisa lebih mencapai lah apa yang menjadi tujuan dari hidup kita. Sebetulnya itu teman-teman yang pengen kita bahas hari ini. Tapi menarik ke soal si kompetensi, kali Lucy mau kasih contoh kali ya, biar teman-teman lebih bisa memahami gitu ya.
kan kalau Mbak Meti tadi bilang bahwa yang namanya kompetensi itu nggak cuma sekedar bisa ngelakuin gitu, tapi dia tuh punya pengalaman yang sesuai seperti apapun itu gitu ya, yang jadi kompetensi. Contoh misalnya kompetensi nyetir mobil gitu tadi kan, berarti dia kan sudah punya pengalaman nyetir mobil yang cukup, sehingga ketika dia sudah punya pengalaman nyetir mobil yang cukup, dia terlihat bisa menjalankan atau menyetir mobilnya itu dengan baik gitu kan, dengan ukuran-ukuran sudah ditetapkan, parameter yang sudah ditetapkan seperti apa gitu. Kemudian dia juga harus punya pengetahuan cara nyetir mobil yang bisa juga mendukung kemampuan dia nyetir mobil, dan punya tuh perilaku yang kalau bisa dibilang ada rasa beraninya gitu ya Mbak ya, punya keberanian, punya kemampuan untuk menganalisa, sehingga dia akhirnya bisa nyetir mobil dengan baik dan benar. Gitu kurang lebih contohnya kayak gitu tuh teman-teman. Jadi sebuah kompetensi itu tidak serta-merta hanya bisa melakukan sesuatu, tapi didukung oleh komponen-komponen yang tadi Mbak Meti ceritakan. Nah, kalau kita di kantoran kan ada ukurannya enak ya. Jadi kalau mau ditanya, si Lucy ini kompeten nggak sih untuk menjadi seorang coach gitu kan? Tentu kan udah ada ukuran-ukuran yang tepat, ada assessment-nya, sehingga saya bisa tahu, oh saya udah dianggap kompeten nih, atau saya perlu meningkatkan sesuai dengan yang dibutuhkan seperti apa. Itu kan biasanya kalau secara profesional di kantor-kantor seperti itu. Tapi kalau manusia pada umumnya, karena kita lagi bicara umum nih ya, Mbak Meti ya, kan proses transformasi diri nggak cuma di kantor, ya nggak, dimanapun kita harus bertransformasi sebagai seorang ibu, sebagai seorang all life ya, dan it's a journey sepanjang hidup kita. Nah itu gimana tuh ya Mbak? Kita taunya kita itu saya kompeten nggak ya di sini atau di bidang ini, tuh gimana cara taunya tuh Mbak? Iya, itu juga jadi pertanyaanku Mbak Lucy, karena ya seperti Mbak Lucy bilang, kalau orang kantor kan gampang ya untuk menentukannya. Tapi kemudian dari sekian banyak hal yang ada di dalam diri kita, yang kemudian kita tahu ini adalah potensi kompetensi yang bisa kita kembangkan. Nah itu milihnya gimana? Karena aku ngebayangin gini, ketika kita mau mengembangkan kompetensi kan harus ada proses latihan, pengalaman, dan banyak hal istilahnya tuh nyemplung ke dalam situ gitu ya. Nah berarti kan ada investasi waktu dong yang harus diberikan ke situ gitu kan. Nah kalau udah berbicara mengenai investasi waktu kan nggak boleh main-main gitu. Kita menghabiskan banyak waktu kita ke situ gitu kan. Khawatir salah, khawatir apa. Nah untuk menemukan gitu loh sebenarnya kompetensi kita itu ada apa, gimana, sehingga mengembangkannya juga nggak salah. Istilahnya kita tuh kalau dari kemarin-kemarin yang Mbak Lucy bilang, jangan sampai nyasar deh gitu ya. Banyak orang nyasar hari ini ya. Banyak orang nyasar soalnya. Mbak Ayu sama kita sebagai coach kan kerjaannya nemenin teman-teman yang nyasar ya Mbak Ayu ya. Padahal sepanjang hidup kita teman-teman nggak tahu aja kita juga suka nyasar. Iya benar. Makanya penting tuh belajar soal transformasi diri. Oke, lanjut. Gimana? Mbak Meti gimana Mbak? Menyasarkan diri sih. Menyasarkan diri. Gimana Mbak Met? Oke. Tadi pertanyaannya gimana sih caranya menemukan our kompetensi gitu ya, betul ya. Nah kita balik ke yang ketiga hal tadi gitu, bahwa harus disadari dulu bahwa memang kita itu terlahir dengan sebuah capacity, ya capacity kita untuk mampu bermimpi, mampu memiliki visi ke depan gitu, dan mampu melihat terus our purpose tuh gimana sih gitu. Nah kalau minggu lalu dengerin Mbak Bibi Jono udah ngomongin soal life purpose gitu ya, saya juga ingin menggarisbawahi sih yang mungkin bisa kita temukan sebenarnya our kompetensi itu ada di mana gitu. Itu adalah our passion gitu. Ketika kita bangun pagi, apa sih yang membuat kita benar-benar semangat untuk menjalani hari itu? That's our passion, gitu. Dan setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang passionnya dimasak mungkin gitu ya, atau bikin kue gitu ya. Kalau saya mungkin passionnya lebih kayak Mbak Lucy nih sama Mbak Ayu nih. Kita senang sharing, kita senang ketemu orang, kita berbagi, dan dengan berbagi itu kita belajar gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang nggak bisa tidak bangun pagi harus main tenis dulu, nggak bisa tidak bangun pagi harus menyanyi dulu, ya, macam-macam. Tapi temukan your passion, gitu. Karena Anda punya kapasitas untuk itu.
gitu. Bisa mulai dari situ ya Mbak gitu. Betul. Dari awal passion. Jadi kita bangun pagi, apa yang membuat kita sangat-sangat bersemangat untuk menjalani hari itu. Nyari apinya kita gitu ya Mbak ya. Iya. Mbak Meti mungkin nggak sih itu sifatnya musiman gitu Mbak Meti? Tempo-tempo lagi suka yang ini, tempo-tempo dia ganti suka yang ini gitu Mbak. Yang namanya manusia sih bisa aja ya Mbak Ayu, apapun bisa terjadi gitu. Tapi yang penting kan kita harus selalu tetap mau belajar ya, walaupun bosen gitu. Saya juga loh, saya orangnya bosenan. Ya kadang-kadang tiba-tiba males aja ngelakuin gitu ya. Itu kan manusiawi gitu ya, satu hal yang saya rasa semua orang pasti juga pernah mengalaminya gitu. Tapi kalau hal itu terus-menerus menempel, kayak misalnya ibu saya deh almarhum ya, walaupun sibuk dengan dulu kan ibu-ibu Auri lah ya, tapi ada benang merahnya tuh. Nggak pernah lupa bikin makanan sore-sore untuk minum teh. Dan setiap hari pasti menunya berbeda. Nah, menurut saya disitulah passion ibu saya gitu. Walaupun beliau sangat sibuk dengan dulu dharma wanita ya, sampai nggak bagian waktu buat saya gitu ya. Tapi selalu menyediakan makanan sore untuk minum teh. Nah, menurut aku itulah, dan itu dimasak sendiri loh Mbak Ayu, Mbak Lucy. Luar biasa. Kita mampirlah ke rumah Mbak Meti lah. Kenapa? Sorry? Kita mampirlah ke rumah Mbak Meti lah. Kan pasti mungkin kebiasaannya nurun nggak Mbak ya? Sore-sore nggak nyiapin makanan ya? Aduh, salah. Saya nggak nurun. Nah, itu tadi menjawab pertanyaannya Mbak Ayu tuh. Aku pernah mencoba gitu ya. Karena parents itu kan contoh yang paling dekat ya dengan kita ya, apalagi di masa-masa pertumbuhan kita gitu. Jadi ketika saya awal-awal menikah gitu ya, ingin juga tuh, tapi nggak nempel. Iya. Jadi saya langsung, ini bukan gue, nggak gue banget. Bukan diriku gitu ya. Gitu. Nah, lebih ini nih di sini saya lebih sharing, berbagi, dan selalu senang untuk belajar gitu. Nyambung ke obrolan kita ya Mbak Yu soal proses transformasi. Jadi Mbak Meti kalau teman-teman sekalian ngikutin obrolan kita dari awal sampai ke sekarang gitu, sebetulnya teman-teman juga bisa melihat benang merahnya lah, bahwa kalau kita ingin bertransformasi terus-menerus dalam diri kita sebagai orang yang mau bertumbuh terus ya gitu ya, sebetulnya penting banget kita tuh mengenali apa sih yang menjadi keinginannya kita gitu, apa yang menjadi purpose-nya kita. Karena itu bisa jadi kompas. Tapi kemudian tadi Mbak Meti juga mengingatkan, jangan lupa harus juga tahu passion-nya kita gitu. Karena dengan passion akhirnya kita bisa ngerti identitas kita siapa. Gitu kan ya Mbak? Kalau dalam bahasanya Lu sama Mbak Ayu, kita ngerti our identity. Jadi di seri-seri awal tuh kita banyak ngobrolin soal identity. Nah, kalau kita udah ngerti identity kita, maka kita bisa bergerak lagi ke langkah berikutnya, yaitu memahami sebetulnya perilaku kita seperti apa, value kita apa, belief system kita kayak apa gitu kan. Dan akhirnya sampai kepada kompetensi apa sih yang diperlukan untuk bisa mencapai tujuan tadi. Oke. Nah, nanya suhu. Jelasnya sedikit, yuk. Kalau soal passion ya, kalau dari pengalaman aku dan yang aku percayai gitu ya, passion itu ada dua sih sebetulnya. Satu memang selalu ada di dalam diri kita, tapi juga kadang-kadang passion itu bisa kita ciptakan gitu. Jadi nggak mesti harus aku nggak passionate dalam mengerti. Contoh, aku tahu tujuanku, untuk mencapai tujuanku ke sana aku harus punya sebuah semangat tertentu, tapi aku nggak passionate ke sana, tapi tujuan itu penting buat aku. Sebenarnya teman-teman bisa ciptakan loh. Karena kita kan makhluk yang luar biasa ya, manusia tuh ya, yang bisa sangat beradaptasi, baik dari sisi sangat dinamis, sangat berubah sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Artinya nggak cuma soal perilaku saja kita bisa beradaptasi, tapi juga kita bisa beradaptasi dari sisi pola pikir, dari sisi passion kita, dari sisi value-nya kita. Even value juga bisa berubah loh teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa nilai-nilai itu akan rigid terus seumur hidup ada dalam diri teman. Nah, titipannya adalah saat teman-teman
tidak mengenali passion teman-teman, bingung sebenarnya passion saya tuh apa. Satu tadi Mbak Meti punya tips, coba dirasa-rasain apa sih yang membakar gitu di dalam diri kita, yang membuat kita tiap pagi tuh bersemangat gitu. Tapi kalau nggak ketemu juga, ya udah fokus ke tujuannya aja. Teman-teman punya tujuan apa, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, ntar passionnya keluar kok. Karena Lucy juga nggak pernah punya passion jadi facilitator atau jadi coach dulu, tapi sangat bersemangat sekarang. Iya, karena menciptakan sebenarnya. Ya. Itu yang mau aku tanyakan tadi. Oh gitu, Mbak Lucy, yang mau aku tanyakan tadi itu udah nyambung. Kita frekuensinya udah sama, Mbak. Sekian lama kita bareng tuh frekuensi kita udah sama. Karena aku mau, sebetulnya pertanyaanku tuh udah terjawab. Ketika misalnya kita punya tujuan suatu, kalau misalnya aku kan seringkali berhadapan itu dengan klien-klien, kalau ngukur dia punya kemampuan itu pakai tools kan. Ada DIS, ada kemudian public hosting, itu kita ada MBTI, itu kita gunakan gitu. Ketika kita tahu bahwa tools-tools itu kemudian tidak menunjang tujuan dia gitu loh sebetulnya. Nah, tapi kan udah terjawab ya dari Mbak Lucy tadi bahwa sebetulnya itu bisa dibentuk ya. Berarti itu tinggal ngebalikin ke individu ya, Mbak. Apakah dia mau mengikuti tujuannya atau sebetulnya dia mau bergerak mengikuti apa yang menjadi passion dan gambaran dirinya dia. Gitu nggak sih, Mbak? Iya. Koreksi dong. Gimana Mbak Lucy, Mbak Meti? Ayo, sweet Mbak, siapa duluan? Aku dulu ya. Aku selalu gini. Steve Jobs itu bilang kan, ikutilah passionmu gitu. Tapi kan orang yang kayak Steve Jobs yang seberuntung itu tuh berapa persen sih? Dan kalau kita lihat awalnya juga mungkin Steve Jobs tidak langsung melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan passionnya kan gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi mendengarkan, sabar aja kalau menurut aku. Kadang-kadang gini, kita tahu persis misalnya passion, contoh yang ekstrim lah. Misalnya passion saya adalah art gitu, ya. Sementara tujuan saya adalah mencukupi keluarga saya untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dari art kan nggak dapet gitu. Nah, pada saat itu misalnya di awal-awal ya, kecuali memang sudah sangat bagus karyanya bisa dinikmati dan ada harganya. Tapi di awal-awal bagaimana saya bisa hidup dengan art? Tentunya ciptakan saja passion dalam pekerjaan dulu gitu. Lama-lama passionnya juga, bahkan passion nggak cuma satu ya teman-teman ya. Artnya biarin aja tetap berkembang. Nah, kalau kemudian passionnya bertumbuh di dalam pekerjaan, teman-teman punya 2 passion. Nah, nanti kan teman-teman bisa jadi lebih fleksibel, lebih kaya dalam menjalani kehidupan kalau passionnya. Kalau aku ya, pengalaman saya, monggo Mbak Meti gimana? Mbak Meti sharing, Mbak. Kurang lebih sih sama ya. Aku sih ngerasa menjadi orang yang sangat beruntung karena saya bisa menemukan apa sih my passion dan aku bisa melakukannya dan akhirnya bisa punya kompetensi di situ gitu ya. Nah, waktu itu sih pengalamannya tuh lucu banget. Waktu saya masih kerja di organisasi, kerjaan saya cuma satu, presentasi gitu, karena di sales dan saya pegang key account gitu ya. Nah, tapi dari presentasi itu kok aku rasanya seneng banget sih, kayak aku banyak bercerita gitu loh ke my client gitu. Nah, dari situ aja tuh jadi meniti untuk kayaknya enak ya untuk jadi trainer gitu. Waktu itu pikirannya masih trainer ya, soalnya kan nggak ngerti apa sih yang dimaksud dengan facilitator gitu. Jadi trainer kali enak ya gitu, banyak ngobrol, banyak cerita. Tapi you know what, ketika terus ambil sertifikasi as facilitator, itu benar-benar jungkir balik. Nah, ini nih yang ingin juga saya bagi ke teman-teman gitu ya. Kadang-kadang ya, Lucy, saya tuh sampai nggak bisa tidur loh kalau besoknya harus ngajar gitu. Beneran, itu deg-degannya ya ampun gitu ya. Dulu. Bener deh. Dan itu nggak setahun 2 tahun loh teman-teman. Nggak setahun 2 tahun gitu, tapi cukup lama tuh. Apalagi kalau terus ya tempat pemberi kerja kan nggak mungkin dong ya ngasih saya tugas yang itu aja gitu. Nanti juga saya nggak berkembang kan. Jadi saya selalu di challenge. Lama-lama dari yang kelasnya hanya supervisor meningkat jadi dapat kelas yang manajer, dapat kelas yang di atasnya gitu. Lama kan makin lama makin deg-degan juga gitu ya. Butuh waktu lama. Nah, saya cuma berpikir satu aja waktu itu. Saya nggak mau ketika saya sudah kepala 5 gitu ya. Sekarang sudah lewat ya. Halo, Luz. Welcome to the 50s. Pada saat saya kepala 5, saya nggak mau wake up one morning
Terus saya masih wondering, waktu dulu saya jadi facilitator itu berhasil enggak ya? Itu yang saya nggak mau. Gitu. Jadi saya jalanin aja. Nggak bisa tidur, ya wes. Yang penting saya siap-siap malamnya. Gitu ya. Terus saya jalanin. Toh nanti di suatu titik tertentu saya akan ketemu jalannya kok. This is my path or not. Gitu. Dan ternyata toh bisa. Nah, menurut saya kalau saya aja bisa nih, ya apalagi teman-teman yang sudah sangat-sangat luar biasa. Iya. Zaman now apalagi lebih banyak resource-nya yang bisa diambil, bisa belajar dari mana aja. Zamannya aku sama Mbak Meti mungkin nggak semudah itu ya untuk dapetin resource ya Mbak ya. Teman-teman sekarang mah gampang dah untuk dapetin resource gitu. Tinggal one click away. Iya. Ya? One click away. Kalau dulu keperpustakaan. tapi itu juga membuktikan bahwa kekuatan dari clear-nya tujuannya kita itu sangat luar biasa ya Mbak. Saya clear banget pengen jadi seorang fasilitator yang mumpuni gitu kan, sehingga saya lakukan apa saja gitu. Karena mungkin kalau balik lagi kepada obrolan kita pasti value-nya Mbak Meti salah satunya mungkin excellent atau sharing the best gitu kan. Itu yang menggiring perilakunya Mbak Meti untuk terus-menerus berusaha keras sampai akhirnya bisa mencapai kompetensi sebagai fasilitator yang mumpuni. Jadi menurut aku balik lagi aku makin percaya ya sejak kita ngobrol banyak ya Mbak Yu ya, makin percaya bahwa sebetulnya mengenali diri itu luar biasa penting ketika teman-teman ingin mencapai tujuan teman-teman. Diri itu nggak cuma sekedar punya kelebihan dan kekurangan, tapi yang seperti tadi kita ungkapkan ya, apa sih yang menjadi passionnya kita, apa yang menjadi value-nya kita, apa yang menjadi belief system-nya kita, itu menjadi sangat penting untuk dipahami, karena itu jadi modal sebagai kekuatan seperti yang tadi Mbak Meti cerita kan, membawa kita mendekatkan kita kepada tujuan kita dengan jauh lebih mudah sih kalau kita paham itu. Kurang setuju dengan kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan room for improvement. Iya, kita pakai ini ya, positif ya. Benar teman-teman. Jadi kelebihan dan area yang bisa ditingkatkan, iyalah. Itu bahasa kalau lagi bikin laporan, Mbak. Bikin laporan. Thank you sudah diingatkan Mbak Meti. Nah, itu unik bukan kekurangan gitu ya. Nah itu juga teman-teman, Mbak Meti thank you ya udah diingetin teman-teman, mumpung nih Mbak Meti ngangkat masalah itu buat kita yang lagi dengerin channel ini, penting banget teman-teman gitu ya, menyadari bahwa kesuksesan kita atau siapa diri kita gitu ya itu menjadi sangat tergantung dari kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memanage kata-kata yang positif, mengelola kata-kata yang membangun untuk diri sendiri itu jadi sangat penting. Karena once kata-kata yang sering kita ucapkan kepada diri kita itu kata-kata yang negatif, kata-kata yang nggak enak, lama-kelamaan kita nggak demen ngobrol sama diri sendiri, kita nggak nyaman sama diri sendiri, ya gimana bisa nyaman sama orang lain, gimana orang lain bisa nyaman sama kita, terus gimana mau sukses gitu kan. Itu yang aku mau ingetin. Thank you ya Mbak, gitu, is the power of positive words. Dan bahayanya Lus, kita nggak cuma ya oke, cuma sekedar nggak nyaman gitu ya. Kita berpuas diri. Kan? Dan yang padahal kalau kita balik ke loopingnya tadi tuh capacity, capability, dan kompetensis gitu ya. Kita punya kompetensinya kan balik ke capacity. Artinya apa? Kapasitas kita tuh sebenarnya bigger dan sebelumnya. Iya, bisa kan? Iya. Kalau kita udah lupa diri karena kita selalu gue udah tahu lah. Udah deh. Udah bisa, udah deh. Ya kan selalu negatif gitu ya. Iya. Udah berhenti sampai di situ, selesai deh. Ya. Itu ya orang tuh ya seringkali gini, kalau dapat sesuatu yang baru, kata-katanya adalah gue mau udah tahu gitu. Tapi coba diingat-ingat teman-teman, disadari bedanya tahu sama mampu apa ya gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang lupa bahwa dia merasa mampu ketika dia tahu. Padahal tadi Mbak Meti udah ngingetin, untuk mampu itu butuh yang lain-lain loh. Butuh pengalaman, butuh perilaku, butuh pengetahuan. Jangan lupa gitu. Ya? Kesabaran. Dan konsistensi serta komitmen untuk melakukannya terus-menerus supaya kita benar-benar mastering that competencies kan ya Mbak sebetulnya kan. Sehingga pada akhirnya nanti kita nggak ada penyesalan. Kalau toh misalnya nih, saya nggak berhasil jadi fasilitator, gitu ya. I did my best, gitu. Jadi saya nggak punya penyesalan.
Iya ya, terus aduh dulu gimana ya dulu berhasil nggak ya? Ya elah, Iya. jadi makin stres deh. Iya. Karena pada saat kita doing our best, itu kita ke stretch kan. Nah, Betul. yang ke stretchnya itu nggak hilang gitu. Jadi Iya, maksudnya benar. apa istilahnya proses itu tidak membohongi hasil. Gimana? Yes, benar. Ya, Proses kurang lebih tidak akan pernah membohongi hasil. Iya, jadi meskipun nggak mencapai target yang diharapkan, tapi pada saat kita doing our best, sebetulnya kita juga sudah berkembang loh. Gitu. Dan perkembangan itu nggak hilang gitu, perkembangan itu tetap menjadi miliknya kita. Gitu. Benar. Aku setuju banget Mbak Lucy. Itu udah apa ya? Kalau menurutku udah hukum alam kayak gitu. Cuma kadang-kala ada orang yang suka gini Mbak, ketika ngelihat output hasilnya itu tidak seperti yang diharapkan, kemudian dengan mudah untuk berhenti atau kemudian kayaknya nggak sesuai, udah ngusahain yang terbaik, tapi kayaknya nggak pas gitu kan. Nah itu yang sering pada akhirnya membuat orang putus semangat. Tapi sebetulnya kalau tujuannya dia clear ya Mbak ya, seperti yang tadi Mbak Lucy sampaikan di depan gitu kan, kita bahas-bahas juga di sebelumnya, harusnya nggak semudah itu untuk kemudian statement kayaknya udah deh gitu ya, sepanjang tujuannya clear gitu ya Mbak Lucy ya. Iya. Karena kan ini ya, kalau kita udah berusaha yang terbaik, kita kan berkembang. Pada saat kita berkembang, yang berkembang kan bukan cuma kemampuan, yang berkembang itu pola pikirnya berkembang, kedewasaannya berkembang, cara melihat perspektifnya berkembang. Bisa jadi juga tujuannya berkembang gitu. Jadi yang dulu kita anggap penting banget gitu. Iya, benar. Tapi setelah kita berkembang itu bisa jadi ada sesuatu yang lain gitu. Jadi benar. Santai aja hidup itu selama kita melakukan hal yang terbaik. You'll be fine. Iya. Dan tujuan berubah-ubah itu bukan sesuatu yang gimana gitu ya, tapi memang akan sangat mungkin untuk berubah-ubah gitu ya Mbak Lucy dan Mbak Meti. Selama nggak tiap hari berubah atau tiap bulan berubah gitu ya. Ya berubah-ubahnya. Itu bosnya bisa sakit kepala lah anak buahnya begitu ya. Mbak Lucy, aku mau nanya ke Mbak Meti satu lagi nih berkaitan dengan si kompetensi ini. Sebetulnya sampai berapa jauh sih Mbak Meti kita bisa memaksimalkan kompetensi kita gitu. Kadang-kala kan kita udah tahu tujuannya, terus kita tahu kemampuan kita sekarang, kita dapat gap nih. Ada gap antara tujuan kita dengan kompetensi yang saat ini kita miliki gitu. Itu kita memaksimalkannya ada batasannya kah atau bagaimana kita bisa tahu ini adalah yang sudah semaksimal mungkin saya lakukan gitu. Itu kita bisa tahu nggak sih Mbak Meti atau gimana sebetulnya Mbak? Ada batasannya. Batasannya adalah the sky. The sky is the limit. The limit gitu. Kenapa kita harus membatasi bahwa ini sudah maksimal belum? Nggak bisa bilang begitu. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah let's grow. Gitu. Ayo berkembang terus. Gitu. Sudah kita belajar, kayak saya nih, saya belajar coach. Modul 1, modul 2, nggak puas. Udah maksimal belum ya? Ya belum. Modul 3-4, ayo. Modul 3-4. Terus sekarang, ada Pak Hindrata Nikolai. Bagus nih. Karena apa? Saya mau berkembang terus gitu ya, berkembang di dalam kompetensi saya supaya saya makin mumpuni untuk berbagi, sharing gitu. Saya menyadari bahwa kapasitas saya makin gede nih. So I want more gitu. Saya nggak mau ada batasan. Mengatakan bahwa udah cakep kok saya, nggak perlu lagi. No, nggak boleh gitu ya. Nggak ada di kamus saya tuh. Bener nggak Mbak Lucy? Bener. Ya itu inline sama proses transformasi ya Mbak, yang it's a journey of our life gitu. Mbak Meti tadi mengatakan bahwa the sky is the limit. Nah, jadi kalau untuk namanya pertumbuhan kompetensi itu nggak ada batasnya gitu. Kemanapun kita mau berjalan, kita bisa gitu. Karena sebetulnya memang itulah transformasi gitu. Kita setiap hari bertransformasi menjadi versi diri kita yang lebih baik, orang yang berbeda dibanding kemarin. Kalau mau mengacu kepada sains juga gitu ya Mbak Meti dan Mbak Yu ya, bahwa kan sebetulnya otak kita berkembang setiap saat sebetulnya kan, setiap hari, setiap bulan. Jadi yang namanya sambungan sel-sel otak baru itu bertumbuh begitu banyak setiap hari. Nah kalau sambungan sel-sel otak itu bertumbuh begitu banyak setiap hari, artinya kan nggak ada tuh stopnya potensi kita untuk terus-menerus menjadi lebih baik gitu kan. Jadi teman-teman, Tuhan sih udah nyiptain kita memang terus berkembang sih. Enggak, jadi sayang banget kalau terus teman-teman stop di satu titik tertentu. Benar nggak Mbak Meti ya? Mbak Yu ya? Ya benar. Jadi memang nggak boleh membatasi diri gitu kan ya. Kalau kita memang merasa
Karena ketika kita belajar sesuatu yang baru, artinya kan itu tadi yang seperti Mbak Lucy dan Mbak Meti bilang, kapasitas kita jadi makin gede ya untuk dapat lebih banyak lagi gitu. Dan sebetulnya kalau aku melihat sih, kalau membatasi artinya sebenarnya dirinya sendiri ya yang punya mindset blocking atau blocking pikiran untuk membatasi diri gitu kan ya. Iya. Kayak obrolan kita sama Mbak Fiona ya kalau nggak salah ya Mbak Yu ya Iya Mbak Fiona di ke-10 kalau nggak salah di ke-10 kan bicara soal bagaimana belief system kita itu sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhannya kita gitu ya. Memang kita tuh Tuhan luar biasa ya menciptakan manusia tuh sebetulnya Mbak Meti ya Mbak Yu ya. Mau berkembang ke arah mana ya silahkan aja. Yang juga mungkin mau nambahin sedikit adalah pada saat kapasiti kita grow gitu kan sebetulnya kita bisa meningkatkan kompetensi kita menjadi lebih besar, tapi kemudian kalau kita bicara soal impact kita kepada diri sendiri dan sekitar kita juga akan terus-menerus menjadi lebih besar gitu. Sehingga secara spiritual lah ya tugas kita di dunia untuk bermanfaat untuk banyak orang makin terpenuhi gitu. Iya betul. Kalau menurut aku jadi seperti itulah teman-teman. Kalau teman-teman mulai berpikir enggak, gue udah cukup deh gitu. Coba ingat bahwa teman-teman diciptakan oleh Tuhan untuk bermakna dan berguna, bermanfaat di dunia ini. Yakin nih, mau stop. Masih banyak loh yang bisa diberikan kepada orang-orang. Iya benar. Sayang banget. Benar. Mbak Met, challenge-nya apa sih pada saat kita mau ngembangin kompetensi? Ya Mbak Yu ya kita pengen tahu ya. 1, bosen. 2, nggak sabar. Ya kan? 2, nggak sabar. Terus membandingkan dengan orang lain. Pasti udah ada yang colek-colek nih. Apalagi zaman sekarang kan, membandingkan tuh jadi sekejap mata banget. Ngelihat sosial media, wih, dia kok udah begini sih sekarang gitu kan ya. Iya. Padahal nggak seperti itu gitu kan. Sosial media ya Mbak Ayu ya. Kita selalu jadi ngelihatnya, jadi ngebandingin gitu loh. Padahal buat apa sih dibandingin ya? Kita masing-masing itu unik. Kita masing-masing sudah diciptakan dengan kelebihan dan room for improvement-nya masing-masing gitu ya. Iya. Dan perannya juga berbeda-beda kan ya. Yes, benar. Iya. Jadi kalau mau bandingin aja sama diri sendiri yang kemarin. Ya. Oh, teman-teman. Jadi bandingin aja sama diri sendiri yang kemarin, jangan bandingin sama teman-teman lain di Instagram gitu ya, Mbak ya? Iya. Mungkin ngelihat untuk mengagumi dan ikut senang itu ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau terus ngebandingin terus merasa jadi lebih kecil itu yang bahaya ya, Mbak. Gitu ya. Terus akhirnya stop. Iya. Kayak dia sih. Iya. Mau jungkir balik juga emang nggak bisa, because what? Anda punya keunikan sendiri. Iya. Betul ya? Betul. Sendiri. Iya. Jadi bikin otentik lagi nih kita ya, ngobrolin deh ya. Iya, seru banget. Aku senang deh. Iya. Kadang-kadang orang tuh suka gini, Mbak, ya nggak mungkin lah zaman sekarang kita being otentik terlalu banyak gitu, tuntutan-tuntutan dari sekitar kita untuk menjadi otentik dan tidak membandingkan dengan orang lain. Banyak orang kan bicara seperti itu. Padahal kan sebenarnya being otentik adalah itu tadi, memahami diri kita siapa, kita jadi jujur sama diri sendiri gitu ya sebetulnya ya. Jadi intinya bukan membandingkan ya Lucy ya, tapi kita either memodel gitu ya, kita belajar dari orang itu. Iya. Salahnya gitu kan ya. Benar. Bagus kita ambil gitu ya, kita jadikan contoh. Oh gitu toh caranya. Oh seperti itu toh yang dia lakukan gitu kan ya. Kita jadi belajar kan di situ kan, daripada lah kan dia emang udah jago dari sononya. Kan emang udah deh. Ya udah, dadah bye-bye deh. Ya. Dadah bye-bye. Langsung demotivasi. Iya. Tapi itu memang manusiawi terjadi ya. Kadang-kadang kita pun lakukan itu kan tanpa kita sadari. Nah itu yang mungkin perlu aku ingetin juga, tanpa kita sadari kadang-kadang kita lakukan. Sengerti-ngertinya kita bahwa itu nggak boleh. Kita kan manusia juga, kadang-kadang kita tanpa kita sadar kita membandingkan dengan orang lain. Nah, mungkin kalau teman-teman lagi seperti itu ya, ingat yang barusan Mbak Meti bilang tuh, ya nggak apa-apa, model aja, contek aja gitu, apa yang bagus gitu kan. Jadi pada saat membandingkan jangan terus tapi langsung apa nih yang bisa saya model nih, apa yang bisa saya contoh nih dari dia. Gitu kali ya Mbak ya? Lebih bermanfaat ya?
kok udah sukses ya, apa sih yang dia jalanin gitu. Dan ya. Iya. Ya itu kalau masuk ke proses transformasi itu juga salah satunya pentingnya punya role model ya Mbak Lucy. Kita kan sempat membahas bahwa kita dengan tujuan kita, dengan passion kita, sebaiknya memang kita punya role model, orang yang mau kita anggap, oh ini sepertinya bisa saya contoh track recordnya gitu, dan nggak usah malu untuk mencontoh, justru punya role model tuh bagus gitu kan ya Mbak ya? Iya. Hidup kita kan nggak cukup ya kalau harus mengalami segala pengalamannya orang-orang itu gitu. Kalau mereka udah ngalamin, ya mungkin kita bisa mengakselerasi pertumbuhan kita dengan ngobrol dan bertanya serta memodel apa yang sudah dia lakukan kan, lebih cepat ya nggak Mbak Met ya? Ya Mbak Ayu ya. Wah seru banget nih. Betul. Mbak Meti, ada yang ingin disampaikan nggak sama teman-teman viewers nih? Ya, tips-tips atau pesan-pesan, tips-tips mungkin ya Mbak, dalam mengembangkan kompetensi kita atau lift up our competencies gitu. Apa Mbak? Boleh Mbak, kita bagi-bagi nih sama teman-teman yang lagi nonton nih. Oke, aduh, ini terima kasih banget nih aku dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama mbak-mbak cantik ini, gitu ya, apalagi soal kompetensi. Ini suatu yang luar biasa yang sebenarnya bisa kita miliki dengan mudah, gitu. Yang penting konsisten, kemudian sabar dan terus berusaha yang terbaik. Jangan lupa model, jangan lupa belajar dari orang lain, mencontoh. Yang penting teruslah belajar gitu. Nah, kompetensi ini bukan miliknya orang yang bekerja di organisasi loh, tapi dari in every stage in our life gitu ya, kita pun bisa terus membangun kompetensi kita. Karena memang kita dari lahir sudah memiliki kapasitas untuk terus belajar. Nah, sedikit ini aja nih Mbak Lucy. Aku tuh sama partner aku juga punya loh, namanya Dua Cita. Kami value kami adalah bersahabat, berkarya, dan berbagi untuk negeri. Fokus kami adalah di parenting, kemudian untuk anak-anak sekarang ya, para millennials ini, para pendidik, pemerhati pendidikan, guru-guru, dosen. Nah, lebih ke sana gitu. Jadi kami setiap Kamis dan Jumat malam seringkali tuh berbagi tips-tips bagaimana menjembatani. Kan anak-anak sekarang udah nggak kayak kita dulu ya, yang kalau ayo bobo, ya wes plok bobo. Coba, ayo tidur. Kenapa? Bener ya? Iya. Nah, itu juga tuh yang mendasari kami untuk mengisi gap tadi. Gimana sih nih, apakah komunikasi-komunikasi yang seperti apa nih yang saat ini sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak? Karena 5-10 tahun dari sekarang mereka loh yang jadi pemimpin kita. Iya, benar. Apalagi bonus demografi 2035-an ya, Mbak ya? 2035 kan? Iya. Nah, gitu. Jadi apa Mbak, gimana caranya biar bisa dengerin Kamis dan Jumat itu, Mbak? Oh, itu di IG Live sih. Secanggih Mbak Lucy nih. Ya, IG Live-nya apa? IG-nya apa? Dua Cita. Jadi Dua Cita. Doea, jadi ejakan lama, _Cita. Oh, oke. Jadi buat teman-teman nih yang lagi nonton nih, kalau memang tergerak untuk membangun growth mindset, lah gitu ya, kalau bahasanya kita ya, bagaimana punya mindset yang terus bertumbuh sehingga kapasiti yang sudah kita miliki itu bisa menjadi modal untuk membangun kompetensi terus-menerus supaya kita terus bisa bermakna dan berguna untuk banyak orang. Silahkan mengikuti apa yang Mbak Meti dan teman-temannya sharingkan di Dua Cita. Karena menurut aku pernah juga kan ya Mbak nonton ya, ikutan di IG Live-nya. Menurut aku itu inline banget sama yang kita obrolin Mbak Ayu gitu. Bagaimana seseorang itu nggak bisa berhenti bertumbuh, terus-menerus bertransformasi sepanjang hidupnya agar bisa menjadi versi dirinya yang lebih baik gitu. Mbak Ayu, gimana kalau dari Mbak Ayu? Mau ditutup? Makasih ya Mbak Meti ya. Makasih tadi sharingnya luar biasa banget. Iya. Sampai terpesona. Gimana Mbak Ayu? Iya, kalau menurutku sih tahu kompetensi kita dan pesan yang aku dapat banget adalah bahwa kita sangat mungkin untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi kompetensi dalam diri kita. Jangan yang namanya membatasi diri untuk kemudian berpikir bahwa ya udah cukup sampai sini aja.
out, kemudian mindset seperti gue udah jago, udah bisa nih gitu, terus kemudian tidak mau belajar, itu juga jangan, karena sebetulnya Tuhan sayang banget kalau kayak gitu, karena sebetulnya Tuhan kasih banyak banget anugerah buat kita yang bisa membuat kebermanfaatan kita sebagai manusia itu jauh lebih banyak lagi, jauh lebih berarti lagi kalau kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki, apapun itu bidangnya, iya kan? Yes. Bidangnya kan bisa macam-macam, tapi kalau kita benar kompeten di situ, yang kita give back to society, kita bisa jadi lebih banyak gitu kan, dan kita bisa jauh lebih bermanfaat dari kita yang cuma membatasi diri, gitu teman-teman semua. Iya, jadi bener banget kan, kalau kita mau bertransformasi, maka transformasi diri itu membuat hidup kita makin berarti, ya. Iya, terima kasih loh teman-teman. Makasih Mbak Meti, makasih Mbak Ayu, makasih banyak untuk sharingnya. Pasti teman-teman yang mendengarkan juga akan bisa mendapatkan banyak insight ya, gitu dari apa yang sudah Mbak Meti dan Mbak Ayu serta kami sampaikan pada hari ini, gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan chatting aja. Nanti kita sebisa-bisanya kita jawab di chatting atau kita bisa komunikasi lebih lanjut setelah ini. Baik teman-teman, sekian obrolan kita gitu ya, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you Mbak Meti, thank you Mbak Ayu, bye. Thank you, bye.